lagi-lagi tidak bercerita tapi ngomong di depan kamera. Salah satu orang yang trauma berat, bukan berat sih, aku nyaman juga, itu adalah aku. Kenapa trauma ini masih bersinggah di diriku, di aku, ke aku, dan antara tidak bisa hilang, terus aku tidak bisa bangkit lagi, itu masih semu-semu gimana gitu. Anjing, ini salah satu penyakit baruku, anjing, gampang kelekean. Gini cerita dikit cok. Trauma tentang teman dan orang terdekat. Orang terdekat itu termasuk orang yang pengen kita jadikan pacar ataupun sekalipun itu pacar. Dengan umurku segini, mungkin kebanyakan orang tua pasti menanyakan kapan kamu nikah, dan kapan kamu nikah. Ya walaupun sukses itu harus sih, tapi di lingkungan tuh pasti kalau umur segini belum nikah itu jadi pertanyaan. Dan gimana ya, pasti bukan diolok-olok sih, pasti tanya-tanyain terus sama tetangga-tetangga, kenapa aku di umur segini belum ada pacar sama sekali. Karena ya itu trauma tadi cok. Aku bukannya sombong, pas waktu SMA itu aku punya keinginan, ataupun bukan cita-cita sih, ini jangan ditiru. Dulu aku punya obsesi pengen punya pacar satu kelas, pengen punya pacar adik kelas satu desa, lain desa, beda satu sekolahan, beda sekolahan. Itu alhamdulillah udah pernah, tapi cuma pacar bukan yang intens, bukan yang intens banget gitu. Ya namanya pacar kan untuk serius tuh. Kalau aku serius tuh cuma berapa kali, tiga kalian. Dan kali ini kenapa sih, apa sih traumanya di pacarku yang kedua apa pertama ya? Pertama sih. Itu traumanya gini cok, pasti kalian pernah ngalamin kayak gini. Yang namanya pacaran, main tempat rumahnya, terus jalan-jalan, makan, itu kan sewajarnya. Tapi pas di momen ketika kamu main ke pasanganmu, terus kamu bertemu sama orang tuanya, dan kita kan nggak expect untuk orang tuanya ini gimana, kita tanyain apa-apa nanti, dan kita kan nggak tahu jawabannya. Aku waktu SMA dulu tempat pacarku dulu, pas ada momen aku main ke sana, ada orang tuanya, terus diajak ngobrol. Itu waktu SMA loh cok, kelas 2. Traumanya gini, aku dilontarkan pertanyaan kayak semacam ya simpel pertamanya, kamu sampean rumahnya mana, sampean sekolahnya mana, gini sini udah ada. Terus makin segini makin dalam pertanyaannya cok. Itu aku ditanyain gini, ini kalau sampai nonton ya aku minta maaf juga, tapi aku masih trauma pak gitu. Aku pernah tanya kayak, kamu punya sawah berapa, kamu pokoknya
kepunyaanku itu ditanyain semua. Terus ini cerita Cuk, dan kalau kalian pasti ada yang persis kayak yang tak rasain, tapi kalian nggak tahu, kalian yang kuat mentalnya. Kalau aku di situ waktu itu, waduh, kok pertanyaan ini aku masih tabu pertanyaan itu. Oke lah, aku dengan jujurnya ya aku punya apa, aku nggak punya apa-apa gitu loh. Dengan jujurnya, nanti mau kerja apa belum tahu, masih SMA Cuk. Nah waktu itu, terus itu pacar pertama kan, aku waktu itu udah, kenapa pertanyaan ini, aku cuma pengen pacaran dengan sama doang gitu. Terus makin sini makin mikir, si anjing, aku jadi nggak rasaku ke pacarku itu malah jadi gimana gitu gara-gara bapak itu. Tapi ya itu bener sih. Nah setelah selanjutnya itu kirain aku udah move on, antara lain gini, aku bisa jawab, ngasih tahu jawabannya nanti. Tapi pas ketika pacaran aku suruh main ke rumahnya itu kayak nanti dulu lah, nanti dulu. Aku masih keinget waktu, untuk saat ini aku belum bisa ngapa-ngapain, kerja cuma buruh. Terus sekarang punya pacar terus ditanyain kayak gitu, itu kayaknya pertanyaan kayak gitu. Untuk sekarang kalau punya pacar pasti terlontarkan, aku mau jawab apa? Apakah aku malu? Apakah aku harus jujur? Aku masih takut, aku masih gengsi. Ya itulah trauma aku Cok. Cuma cerita sedikit, semoga trauma ini sembuh dan aku bisa menjalani kehidupan seperti teman-temanku yang punya pacar, dan dia bisa ngerasain pusingnya punya pacar. Aku nggak ada pusing-pusingnya Cok. Deket ketika mau main ke rumahnya aku takut, terus jauh itu terus. Ya udah, terima kasih.